Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Har Syafer atau Gunung Shefer. Har Syafer adalah tempat perkemahan ke-19 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tempat ini adalah tempat perkemahan kelima setelah umat Israel dihukum di Ritma atau di Kades untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Diduga Har Syafer adalah tempat yang sama dengan Jebel Arayif en-Nakah yang terletak 10 km di sebelah selatan Kades Barnea. Bilangan 33 ayat 23 mengatakan demikian. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har Syafer. Har Syafer punya arti yaitu keelokan atau keindahan. Kata Har Syafer berasal dari kata sapar yang berarti cemerlang dengan berkelip-kelip atau indah atau mempesona. Tidak ada catatan Alkitab tentang sejarah Har Syafer selain Bilangan 33 ayat 23. Tapi kalau kita lihat dari arti namanya, pastilah tempat itu lebih indah daripada daerah lain. Allah memimpin umatnya ke sebuah tempat yang indah, meskipun itu adalah padang gurun yang bisa dikatakan tidak bisa berharap banyak dari keindahan sebuah padang gurun. Kata sapar yang merupakan akar kata dari Syafer hanya dapat ditemukan di satu ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Kata menyenangkan adalah kata sapar. Jadi dari ayat Mazmur 16 ayat 6 ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang bisa memimpin kita ke tempat yang sangat indah, yang menarik dan menyenangkan hati kita. Mengapa demikian? Kalau kita mencoba melihat kehidupan kita yang lalu-lalu, ketika kita berlibur, ketika kita ke suatu tempat yang mungkin begitu indah, yang menjadi pertanyaan adalah setelah kita pergi dari tempat itu, apakah kita tidak pernah mengalami kesedihan? Apakah kita tidak mengalami yang namanya kebosanan atau kejenuhan? Tentu pernah. Tuhan Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia ketika Dia menjadi manusia dan datang ke bumi ini. Bagi kita, Dia adalah kasih karunia di atas segala kasih karunia yang pernah kita alami. Di dalam bahasa Yunani, kata kasih karunia ini adalah charis, yang berarti juga pesona atau mempesona. Punya arti yang sama dengan kata sapar. Kasih karunia ini mencapai puncaknya saat Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi dan mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib adalah sosok yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi, yang menarik semua orang, bahkan bukan hanya orang-orang percaya, orang-orang tidak percaya pun juga tertarik mempelajari kematian Yesus Kristus. Walaupun mereka menuduh bukan Tuhan Yesus yang mati, bukan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, atau masih banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia di atas segala kasih karunia, yang merupakan titik di mana sejak saat itulah seluruh dunia, bahkan kehidupan orang-orang percaya sebelum ada Yesus Kristus, disitulah titik dimulai di mana Allah akan membawa umatnya yang percaya kepada Yesus Kristus, bagi kita orang-orang yang hidup setelah zaman Yesus, dan orang-orang yang sebelum Tuhan Yesus Kristus yang beriman kepada Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan
yang digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang beriman kepada Kejadian 3 ayat 15 itu, disitulah Allah akan membawa kita ke tempat yang mempesona, yang menarik, yang indah. Seperti arti nama Har Syafer, yaitu kerajaan surga yang akan terjadi di bumi ini. Akan ada suatu saat nanti di mana Tuhan Yesus turun dan memerintah di bumi ini, tentu di langit dan bumi yang baru yang Tuhan ciptakan ulang, sehingga bumi yang baru dan langit yang baru itu tidak seperti bumi yang sekarang, yang hari-hari ini begitu panas, begitu tidak menentu cuacanya, begitu banyak bencana alam. Tentu di langit dan bumi yang baru akan sangat menarik, sangat indah ketika kita bayangkan. Dan Alkitab juga menuliskan bahwa langit baru dan bumi yang baru ini begitu mempesona. Maka kita sebagai orang-orang yang beruntung, yang orang-orang percaya, yang telah dipilih Tuhan untuk menikmati kasih karunia, yaitu salib Kristus, sehingga kita juga akan menikmati kasih karunia yang lain, yaitu tempat yang begitu indah, Har Syafer sorgawi, Har Syafer rohani, Har Syafer yang baru, tempat yang indah yang nantinya akan kita terima ketika kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan kita yang lama dan beribadah kepada Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Disitulah ketika kita setia mengiring Tuhan dengan iman kita, kita akan menjumpai tempat yang begitu indah nanti. Mari kita terus mengiring Tuhan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dan imani bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Suatu saat kita akan dibawa ke tempat yang begitu indah. Tuhan Yesus memberkati.